Ya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di 2 Samuel pasal 17. Bagaimana akhirnya Husai berhasil memberikan nasihat ya kepada Absalom dan membatalkan ya nasihat Ahitofel untuk mengejar Raja Daud dan membunuhnya. Dan dibalik semua itu Tuhanlah yang sudah menetapkan agar rancangan dan nasihat Ahitofel itu digagalkan, sebab dikatakan kemarin supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ingat akhirnya Husai sedikit ya menyanjung Absalom bahwa sebagai raja kamu harus ikut berperang supaya rakyat memuji engkau. Engkau pasti bisa, dan akhirnya dia mendengarkan nasihatnya. Husai padahal itu adalah perangkap. Ya, dengan pujian sedikit saja Absalom jatuh. Makanya jangan terlalu mau dipuji-puji saudara ya. Dan kita juga jadi orang tuh apa adanya saja. Kalau muji orang gak usah terlalu ya. Sebab ya jangan ya sampai kita ini ya dikatakan makan puji akhirnya jatuh seperti Absalom. Kita lanjutkan sekarang ya 2 Samuel 17 ayat yang ke-15. Judul perikopnya Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Ya, jadi ya Husai ingat kemarin adalah mata-matanya Raja Daud, dan di sana juga ada Sadok dan Abiatar. Mereka adalah imam yang juga adalah membela Raja Daud. Lalu Husai memberitahukan kepada ya mereka untuk beritahu kepada Raja Daud segera suruh ya mereka pada malam ini jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis ya. Lalu dikatakan di sana saudara ayat 17, Yonatan dan Ahimaas menunggu di Enrogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Baharin yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanyalah, di manakah Ahimaas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. 21 Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur lalu pergi memberitahukan Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. 22 Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ya, jadi Bapak Ibu ya kita lihat di sini ya bagaimana akhirnya ya Daud diberitahu untuk segera melarikan diri. Daud memiliki mata-mata yaitu Husai sebagai penasehat Raja Absalom dan kedua imam.
yang harus menyampaikan pesan, ya. Apa yang mereka dengar dari istana Absalom kepada Daud. Ya, dan hampir saja ketahuan mata-matanya, yaitu Yonatan, ya, dan juga kawannya Ahimahas, ketika mereka sedang menunggu, ya, setiap kali ada seorang anak perempuan datang membawa kabar kepada mereka, ya, dan akhirnya perempuan itu menyembunyikan mereka di dalam sumur. Ya, puji Tuhan, sampailah akhirnya ya nasihat itu kepada Raja Daud, disuruh segera tinggalkan, ya, harus mereka menyeberang, ya, sungai Yordan itu. Dan puji Tuhan, dikatakan di sana setelah orang-orang itu pergi, ya, dan akhirnya Raja Daud boleh mendengarkan nasihat, ya, dari yang disampaikan Husai lewat imam-imam itu. Lalu bersiaplah Raja Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Mereka pergi dan sampai menyingsing fajar tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kalau kita lihat di sini kasihan, ya Bapak Ibu, kehidupan Raja Daud ini. Ya, dulu dia pernah dikejar-kejar Saul ketika masih muda. Ya, dia harus mengalami itu, tetapi ya karena dia tidak menjaga dengan sungguh-sungguh, ya, apa yang sudah Tuhan percayakan, hanya karena dosa persinahan dengan Betseba, dia merancangkan sebuah kejahatan untuk membunuh Uria, dan akibat dosanya itu terlalu berat. Ya, dan Tuhan akhirnya mengutuk Daud dan berkata bahwa pedang tidak akan terelakkan daripadamu dan keturunanmu. Dan kita melihat di sini akhirnya anaknya Daud sendirilah yang membawa menjadi kutuk di dalam dirinya. Kasihan sekali Raja Daud yang sudah tidak muda lagi harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, karena dia takut mau dibunuh. Ya, apa yang terjadi? Bapak Ibu, ya, kita melihat memang dosa itu akibatnya sangat luar biasa. Karena itu hati-hati. Ya, kalau mungkin hari ini pun kita mengalami rasanya nasib di hidup kita itu, aduh kenapa seperti ini banget. Ya, coba ingat, siapa tahu masih ada dosa-dosa di masa lalu yang kita belum bereskan dengan Tuhan. Mari kita bereskan dan kita minta pengampunan dan putuskan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal yang bisa memutuskan kutuk adalah ketika kita bertobat, sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dikatakan di sana sekarang ayat 22, lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan pada waktu fajar, tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. 23, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Ke kotanya ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kita lihat, ya saudara, kasihan, ya, penasehat Raja Absalom, ya, yang bernama adalah Ahitofel. Dia melihat nasihatnya tidak didengar, akhirnya dia pulang ke rumahnya dengan rasa kecewa, sakit hati, lalu dia menggantung diri, dia mati bunuh diri. Ya, apa yang kita bisa tarik pelajaran di sini? Ya, sebenarnya tidak apa-apa kalau nasihatnya tidak didengar. Ya, dia nggak perlu untuk sakit hati dan bahkan sampai kecewanya seperti itu sampai bunuh diri. Tapi ya inilah saudara, akibat ada orang-orang yang punya harga diri terlalu tinggi, gengsi yang terlalu tinggi, sehingga hanya mengalami penolakan sedikit saja, ya, dia sudah kecewa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ya, ini tragis sekali. Karena itu kita ini semua harus benar-benar sembuh dengan diri kita sendiri. Jangan ada saudara, ya, kesombongan, rasa ingin, rasa harus. Nasihatnya harus diterima, harus didengar, ketika tidak didengar kecewa, kepahitan, bahkan akhirnya bunuh diri. Itu kan ya sangat saudara, merugikan diri sendiri, tapi ya itulah terjadi. Ya, dia mati dan akhirnya dia dikuburkan di dalam kuburan ayahnya.
Ayat 24, maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Abraham menyeberangi sungai Yordan, maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail, yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Regolim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju, lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Saudara, kita lihat di sini, ingat Yoab dan Amasa itu adalah keponakan laki-laki Daud dan juga sepupu Absalom. Jadi Yoab dan Amasa adalah keponakan laki-laki dari Daud dan sepupunya Absalom. Karena Yoab meninggalkan Yerusalem bersama Daud, dia pergi, maka Amasa diangkat oleh Absalom untuk menggantikan kedudukan Yoab sebagai panglima perang, panglima pasukan di Israel. Dan akhirnya Daud lari sampai di Mahanaim dan mereka diberi oleh orang-orang yang ada di kota itu, mereka menyediakan segala kebutuhan Daud karena mereka kasihan dan berkata bahwa Raja Daud dan orang-orangnya pasti kelaparan. Sekarang kita lanjutkan di 2 Samuel pasal yang ke-18. Absalom terpukul kalah dan mati. Ingat saudara, Husai memberikan nasihat kepada Absalom yang sedikit mengangkat kesombongannya. Dan Absalom memang orang yang sombong, gila hormat, gila kedudukan, akhirnya dia percaya. Dan Husai berkata, engkau kan calon, engkau raja kan. Dan engkau harus turun untuk berperang supaya rakyat mengeluk-elukan engkau ketika engkau menang melawan Daud dan tentaranya. Akhirnya Absalom mengejar Daud dan kita lanjut sekarang 2 Samuel pasal 18. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. 2. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai. Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Ayat 3, tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami, bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami, tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Jadi kita lihat di sini Daud memegang komando seperti hari-hari sebelumnya. Dalam tahun-tahun belakangan, kehidupan Daud ditandai dengan ketidaktegasan dan kelumpuhan moral. Pada waktu ini dia mulai memegang kendali lagi dan melakukan tugasnya kembali. Memang kita lihat ketika Daud sudah jarang berperang, dia sudah terlena dengan kenyamanan. Pada akhirnya itulah yang membuat dia mulai jatuh, diawali dengan kejatuhannya dengan Betseba, sampai pada kutuk-kutuk yang dia harus alami. Tapi ketika dalam keadaan terjepit, sekarang ini Daud kembali memegang komando. Dan ketika itu dia mengatur kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, lalu dia berkata kepada seluruh orang-orangnya bahwa aku akan ikut turun untuk berperang. Tapi orang-orangnya berkata, jangan raja. Karena harga dari raja itu, mereka bilang
luar biasa dan pasti mereka akan mengejar raja ya, sebab satu kepala raja itu harganya sama dengan 10.000 orang daripada kami. Ya, karena itu mereka pasti akan mengejar raja. Jadi sebaiknya raja tidak usah turun berperang. Ya, maka raja bantulah kami dari kota. Ya, biar raja bersembunyi saja. Ayat yang keempat, kemudian berkatalah Raja Daud kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Saudara, kita melihat hati Daud itu sebenarnya baik, luar biasa. Dia memberi perintah kepada seluruh pasukannya, jangan kasar terhadap Absalom. Kalian harus lunak ya, kalian harus berbaik hati. Ya, sebab ingatlah akan aku, Daud berkata. Ya, kamu harus ya berlaku lunak dengan Absalom karena aku, walau bagaimanapun dia itu anaknya Daud. Daud tidak dendam, tapi kita lihat bagaimana Absalom begitu jahatnya ingin membunuh ayahnya sendiri. Dan semua mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Daud mengenai Absalom. Ayat 6, lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud ya, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan oleh pedang pada hari itu. Kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi, akhirnya perang antara Daud dan ya rakyat Israel sendiri. Betapa tragisnya saudara, Israel tidak lagi melawan musuh-musuhnya tetapi orang sebangsanya, perang saudara hanya gara-gara ambisi seorang anak yang ingin membunuh ayahnya sendiri. Dikatakan di sana akhirnya terpukul kalahlah orang Israel oleh tentaranya Daud. Ya, mereka tewas di sana, dikatakan 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dan akhirnya mereka lari ke hutan dan ya lebih banyak lagi korban dari tentara itu daripada yang dimakan oleh pedang pada hari itu. Ayat yang ke-9, kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar. Tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendaranya itu berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu, ya pada akhirnya ya Absalom itu dihukum oleh karena takdirnya sendiri, ya. Bagal yang dia tumpangi ya atau kudanya itu masuk ke dalam hutan dan kepala ya dari Absalom itu tersangkut di dahan pohon. Dan sementara kudanya lari terus, Absalom tergantung di batang pohon, ya, kepalanya tergantung. Dan pada waktu itu Yoab berkata, ya, ketika ada orang yang datang berkata kepada dia, aku melihat Absalom, ya, tergantung di pohon tarbantin. Yoab bilang, ya, kenapa engkau tidak menariknya dan membanting Absalom itu ke tanah? Yoab ingin, ya, agar Absalom mati saja, ya. Banting dia ke tanah, maka aku akan memberikan kepadamu, dia bilang, sikal, ya. Jika engkau melakukan itu, ya, dan membunuh sekalian Absalom, ya,
Yoab berkata, maka aku akan memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tapi orang itu menjawab, ya sekalipun engkau beri padaku 10 sikal perak, aku tidak akan melakukan itu, sebab di depan semua kita, di depan telinga kita semua, Raja Daud sudah berpesan, jangan kamu apa-apakan Absalom, karena dia adalah anak dari Raja Daud. Dikatakan di sana 12, tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi pesan kepadamu, kepada Abisai dan kepada Itai, katanya lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. 13, sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan hianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom. Ia memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri, sebab sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Bapak Ibu, kita melihat di sini apa yang terjadi. Daud sudah berpesan kepada seluruh orang-orangnya, pasukannya, pengawalnya, jangan apa-apakan Absalom. Bahkan di depan Yoab panglimanya sendiri, dan Yoab berkata iya, mereka akan berlaku lunak terhadap Absalom. Tapi nasib yang membawa Absalom tertangkap karena dia menaiki kuda, lehernya tersangkut di pohon sehingga dia ditemukan oleh Yoab dan seluruh tentara Daud. Dan akhirnya Yoab langsung mengambil tombaknya, dan saat itu Absalom masih hidup dan dia tusukkan tombaknya ke dada Absalom sehingga Absalom mati. Absalom mati terbunuh oleh pedang Yoab. Kita lihat di sini orang-orang pada waktu itu pasukan-pasukannya Yoab itu mengetahui kemunafikan Yoab. Dia mengetahui bahwa Yoab akan menyalahkan dia atas pembunuhan orang itu seandainya raja mengetahui kejadiannya. Yoab tidak bisa menjawab, tetapi hanya memecat orang-orang yang melakukan kejahatan, seringkali tidak mengambil waktu untuk memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Mereka bahkan tidak peduli apakah tindakan tersebut benar atau sudah sesuai dengan hukum. Kita lihat di sini Yoab tidak berpikir terlebih dahulu. Dikatakan di sana akhirnya Yoab mengambil pedangnya. Ayat 14, tapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lembing 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Dan kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Kita lihat akhir dari kisah hidup Absalom berakhir tragis. Orang yang jahat pasti akan diikuti oleh kutuk dan malapetaka, dan tidak akan selamanya orang jahat itu dibiarkan oleh Tuhan. Absalom sudah berbuat jahat terhadap Daud dan ada hukumannya, sehingga Tuhan akhirnya mengizinkan Absalom mati terbunuh. Sekalipun Daud ingin melindungi dia,
Tapi penghakiman Tuhan itu ya yang lebih adil, tidak ada yang tahu. Mungkin Tuhan tahu kalau Absalom dibiarkan hidup, satu saat ketika Daud sudah baik dia akan memberontak lagi dan lain sebagainya. Tapi Daud pun sudah cukup mengalami ya tekanan dari setiap perbuatan dosa yang dia lakukan, dan Tuhan memandang mungkin kutuk itu sudah selesai karena Tuhan melihat hati Daud yang terus baik, ya bahkan mengampuni anaknya. Ya kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan, dan Tuhan ya tidak tega melihat orang yang sekalipun saudara sudah menanggung hukuman tapi dia tetap berlaku baik. Daud memang pernah jatuh dalam dosa karena Betseba dan dia membunuh suaminya yaitu Uria. Tapi sepanjang hidupnya Daud hidup dalam pertobatan, di dalam penyesalan. Ya sekalipun Daud sudah mengalami kutukan itu, anaknya memberontak dan lain sebagainya, Daud tidak pernah berusaha untuk membalas mereka dengan kejahatan. Daud tetap membalas dengan kebaikan kepada Saul, dan semua itu Tuhan lihat. Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin engkau berkata, hidupku ini masih terus dalam pergumulan proses, mungkin aku nih kena kutuk. Ya maka satu-satunya cara untuk menghentikan kutuk itu adalah dengan berlaku benar. Tetaplah benar. Sekalipun kita sedang ada di dalam persoalan, di dalam harga yang kita bayar, dan Tuhan yang melihat hati kita, sehingga Tuhan juga yang akan mengakhiri semua penderitaan di hidup kita. Kita semua pasti punya penderitaan. Penderitaan yang terbesar bagi Daud hari ini adalah Absalom, sehingga dia harus lari meninggalkan istananya dalam ketakutan akan dibunuh. Tapi Tuhan mengerti dan Tuhan tahu batasan kemampuan Daud, sehingga Tuhan izinkan akhirnya Absalom terbunuh mati. Ya ada time limit dari setiap masalah kita, ya dan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami harus bersikap sekalipun kami sedang kena hukuman. Daud tetap berbuat baik. Ketika dia dihukum, dia tetap tidak mau membalas dengan kejahatan. Dia menyuruh agar mereka tidak melakukan apa-apa terhadap Absalom. Tuhan ajar kami tetap berlaku benar, berlaku baik di dalam segala tekanan. Dan Tuhan melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu hal yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga masalah Daud pun terselesaikan. Tuhan izinkan Absalom terbunuh mati. Kami belajar Tuhan bahwa dalam hidup ini kami pun juga banyak harga yang harus kami bayar. Apapun keadaannya, jangan biarkan kami tidak melakukan firman-Mu. Jangan biarkan kami berbuat dosa dengan membalas jahat dengan jahat, tapi biarkan Tuhan kami tetap berlaku benar di hadapan Tuhan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan darah Roh Kudus turun atas setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel Bapak Ibu.